Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Di awal permenungan siang hari ini, saya ingin bertanya pada Anda. Menurut Anda, apa yang paling penting bagi hidup kita? Ada yang mau menjawab? Apa yang paling penting? Apa? Baiklah, saya ingin mewakili Anda menjawab. Yang paling penting menurut hidup Anda adalah sinyal internet. Itu yang paling penting. Kemana kita pergi? Pertanyaan pertama dan utama adalah apakah ada sinyal di sana? Bahkan ada para suster ya, atau Yesus para romo itu kalau ditugaskan di tempat pedalaman, pikirannya sama saja. Ada sinyal enggak romo di sana? Kalau enggak ada sinyal, mulailah banyak alasan untuk menolak. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak Anda semua merenung tentang sinyal rohani dalam 3 poin berikut. Yang pertama, Yesus menyembuhkan bisu dan tuli. Manusia hidup dilengkapi dengan panca indera, melihat, mencium, mendengar, mencecap, dan meraba. Inilah alat atau sinyal paling hebat di dalam diri kita. Sebab panca indera itu tidak sekadar untuk merespons segala sesuatu yang datang dari luar diri kita, tetapi juga alat untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau sinyal internet kan nggak mungkin bertemu dengan Tuhan. Tapi sinyal panca indera kita itu mengantarkan ke hal yang lengkap seperti itu. Oleh karena itu tindakan Yesus membuat yang tuli dan bisu bisa mendengar dan berbicara. Bukan hanya dimaksudkan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Peristiwa itu sebenarnya mau memberikan kritikan yang pedas kepada para muridnya. Setelah sekian lama mengikuti Yesus, telinga mereka juga belum terbuka. Sehingga tak paham siapa Yesus itu sebenarnya. Lidah mereka tetap saja keluh, sehingga tak mampu mengakui Yesus sebagai Allah yang datang dari surga. Melihat karya Yesus setiap hari, mereka tak mampu juga melihat kehadiran Allah yang menyelamatkan. Hal yang sama terjadi pada kita. Kita tahu akan yang baik, tetapi kita melakukannya juga. Kita mengerti bahwa mendendam itu jahat, tetapi kita pelihara juga di hati kita dendam-dendam itu. Kita melihat bahwa berbuat tidak adil itu melawan Allah, tetapi kita terus melaksanakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat, mendengar dan merasakan Tuhan yang baik. Sinyal panca indera kita yang seperti mampu menemukan itu. Tetapi ternyata kita tidak dihantar untuk dapat menemukan kehadiran Allah. Itulah yang pertama yang kiranya patut untuk kita renungkan. Kenapa Yesus menyembuhkan yang bisu dan tuli. Kemudian yang kedua, Yesus mengajak sendirian. Untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagap, Yesus melakukan tindakan yang tidak lazim. Ia memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus menyertakan ludah, meraba lidah, menarik nafas dan menghadap ke langit dan menyembuhkan orang itu. Mengapa Yesus tidak langsung berkata dan langsung menyembuhkan, tetapi masih direpotkan oleh aneka tindakan seperti itu? Untuk membuat sinyal panca indera kita ini bisa kembali berfungsi dengan baik, kita mesti sendirian bersama dengan Yesus. Barangkali inilah yang disebut dengan berdoa. Berdoa adalah masuk dalam kesunyian untuk melatih kita bisa mendengar dan berbicara dengan baik
dalam kesatuan dengan Tuhan. Untuk itu dalam berdoa yang intim dan intensif, kita perlu sendirian bersama dengan Yesus. Supaya jari-jari tangan Yesus menyentuh telinga kita. Supaya tangannya menarik lidah kita. Supaya telunjuknya mencelikkan mata kita. Dalam keadaan sendirian bersama Yesus, kita bisa mendengar Tuhan, merasakan kehadirannya. Dan semua ini akan menyembuhkan hidup kita. Kepada seorang pertapa senior saya pernah bertanya, Romo, meski Anda sudah tua, pada waktu itu orang tersebut berumur 75 tahun. Tetapi badan Anda kelihatan fit. Mata Anda selalu berbinar. Dan senyum Anda tidak pernah kecut. Pertanyaan saya adalah, olahraga apa yang Romo lakukan sehingga tampak begitu sehat seperti ini? Jawabannya di luar dugaan saya. Dia mengatakan dengan singkat, olahraga yang paling mujarab adalah doa dan meditasi. Itu yang dikatakannya. Kemudian mari kita lihat bagian yang terakhir. Yesus berkata, Efata. Ada catatan menarik dari kata Efata yang berarti terbukalah. Di satu sisi berarti menyembuhkan sehingga mereka menjadi terbuka telinganya dan lidahnya. Di sisi lain berarti harapan. Kalau demikian, kepada kita yang panca inderanya berfungsi dengan normal, jadikan hidup Anda terbuka sehingga mengantarkan Anda kepada Allah. Percuma memiliki mata, telinga, penciuman dan seterusnya yang baik, tetapi kita justru tidak menemukan Allah. Kita tidak hanya sekadar mendengarkan yang enak, mencicipi yang nikmat, merasakan yang baik, mencium yang sedap, dan melihat yang menyenangkan secara duniawi. Tetapi lebih-lebih pada hal-hal ilahi dan surgawi. Demikian pula untuk Anda yang barangkali mengalami situasi tidak ideal dalam konteks panca indera Anda. Tenanglah. Bahwa penderitaan yang Anda alami saat ini juga bisa menghantarkan kepada pengalaman satu dalam penderitaan Kristus. Dengan merujuk ke arah ini, yakinlah Anda akan menemukan kebahagiaan yang tak ternilai lebih daripada orang yang biasa. Sebab di dalam bacaan yang pertama tadi dilukiskan, mata air memancar di padang gurun. Sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Kelihatannya mustahil, tetapi justru orang-orang yang mengalami penderitaan ini ternyata dihantar kepada sesuatu yang lebih indah. Maka memang ini tidak mudah, tetapi lewat sabda Tuhan hari ini, Anda yang barangkali mendapatkan penderitaan yang panca inderanya kurang normal, Anda akan diantar mengalami situasi dalam penderitaan Kristus yang menyajikan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga pewartaan sabda Tuhan hari ini membuat kita terbuka akan kasih karunia Allah yang sesungguhnya mengalir deras dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, baik dalam keadaan yang buruk ataupun dalam keadaan yang normal. Semoga Tuhan senantiasa dapat kita alami. Tuhan memberkati.